Shalom bagi kita semua. Gimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tak pernah putus-putusnya kami bersyukur untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu peduli, Engkau Bapa yang selalu hadir menemani kehidupan kami. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Engkau Allah lah sendiri yang menuntun kami dan membawa kami untuk kami boleh duduk diam dan menikmati kebenaran firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati hamba yang menyampaikan Tuhan. Berikan lidah seorang murid bagi hamba, supaya hamba boleh menyatakan apa yang hamba harus sampaikan. Engkau Allah sendirilah yang mengurapi dan memakai hamba. Biarlah Tuhan, Engkau yang diberitakan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah Engkau Allah menutup bungkus hamba dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 1-6. Lukas pasal yang ketiga ayat 1-6, demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tarakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nebuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita bicara tentang pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Bertobat adalah hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang. Setelah orang tersebut melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan itu berdampak mengakibatkan sebuah penderitaan. Banyak orang bertobat karena takut akan hukuman yang akan diterimanya. Pertobatan seperti ini bukanlah pertobatan yang sejati, bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi pertobatan yang sebenarnya, atau pertobatan yang sesungguhnya adalah di mana engkau dan saya menyesali segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan, kita perbuat. Pertobatan sering kita dengar, sering dikumandangkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pelayan Tuhan, bahkan di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan mempercayakan, mengutus para nabi untuk menyuarakan suatu pertobatan secara khusus bagi umat yang dikasihinya, umat yang dipilihnya, yaitu umat Israel. Ketika manusia hidup di dalam dosa, manusia jauh dari hadapan Tuhan. Mereka melakukan suatu pemberontakan kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga di mana Tuhan mengutus para nabi untuk menyuarakan suatu pertobatan bagi bangsa Israel. Supaya mereka kembali dan menyesali segala perbuatannya. Dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan.
Dan teks yang dimana kita baca ini juga, di mana Tuhan memakai seorang hamba Tuhan, seorang nabi di dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dicatat kisahnya oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes Pembaptis, orang tuanya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elizabeth, saudara daripada ibu Yesus. Masa kecil Yohanes memang tidak begitu banyak ditulis di Alkitab. Tapi ketika dia sudah besar, Yohanes hadir memberitakan pertobatan bagi orang-orang Yahudi. Bahkan kenapa dia disebut Yohanes Pembaptis? Karena dia pekerjaannya membaptis orang. Ketika Yohanes dalam pelayanannya, di mana ia menegur seorang Herodes Antipas, karena pada waktu itu Herodes Antipas mengambil istri sepupunya yang bernama Herodias. Sehingga Herodias tidak mau menerima teguran tersebut, menginginkan kepala Yohanes dipenggal. Akhirnya Yohanes Pembaptis pun mati, kepalanya dipenggal. Yohanes bukan saja dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus, tapi juga dia menyuarakan pertobatan bagi Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan hal yang menarik ditulis oleh Injil Lukas, di mana ada latar belakang yang berbeda. Yang pertama pada waktu pemerintahan Romawi, yang kedua pada waktu itu penguasa pemimpin agama Yahudi. Apa maksud daripada Injil Lukas menulis dengan latar yang berbeda ini? Kita tahu yang pertama, pada waktu itu orang-orang Israel atau bangsa Yahudi, di mana mereka menjadi tamu di negerinya sendiri, di mana mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan Yohanes Pembaptis hadir pada waktu masa-masa penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap orang-orang Yahudi. Secara politis, orang-orang Yahudi mengharapkan kebebasan, kemerdekaan, supaya mereka memiliki pemerintahan sendiri. Kita tahu sejak zaman dahulu umat Israel adalah umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu situasinya mereka sedang mengalami penindasan dan mereka diperbudak. Yang kedua, ketika mereka secara politik tidak bisa mendapatkan kebebasan kemerdekaan, mereka berharap kepada pemimpin agama, yaitu imam besar mereka yang bernama Hanas dan Kayafas. Pemimpin agama inilah yang menjadi tumpuan mereka, yang menjadi harapan mereka, di mana mereka memberikan suatu pencerahan, memberikan suatu nubuatan tentang kebebasan, tentang kemerdekaan. Bahkan mereka berharap pemimpin agama inilah yang memberikan suatu perlawanan kepada bangsa Romawi. Tapi apa yang terjadi? Pemimpin agama tidak sama sekali memberikan perlawanan kepada bangsa Romawi. Mereka tidak mengalami kemerdekaan. Dan dalam konteks itulah Yohanes hadir di tengah-tengah pemimpin yang berkuasa Romawi dan pemimpin agama. Injil Lukas secara tidak langsung menekankan bahwa
untuk mereka memperoleh suatu kebebasan, untuk mereka memperoleh suatu kemerdekaan, mereka haruslah dimulai daripada diri mereka sendiri. Di mana mereka harus bertobat dulu dari dosa mereka, dari kenajisan yang mereka perbuat dan kembali kepada Tuhan. Dengan mereka bertobat, mereka akan dibebaskan, mereka akan mengalami suatu kemerdekaan yang sejati. Sehingga disitulah Yohanes menyampaikan suatu pesan untuk mereka bertobat. Ketika mereka sudah bertobat, di mana mereka harus dibaptis sebagai tanda bahwa mereka milik Tuhan. Seruan Yohanes ini, berita pertobatan Yohanes ini juga dicatat oleh Nabi Yesaya. Kalau bisa kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Sama-sama menyuarakan suatu pertobatan yang membedakan. Pada zaman Yohanes Pembaptis, bangsa itu dijajah karena akibat politik. Sehingga mereka berharap untuk memperoleh kemerdekaan secara politis. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak memperoleh apa-apa. Di sini mengajarkan kita bahwa pemimpin yang berkuasa, pemimpin agama tidak menjamin hidupmu bisa mengalami suatu kemerdekaan. Tidak menjamin engkau bisa mengalami suatu kebebasan dari belenggu yang mengikat engkau. Yang sanggup, yang bisa membebaskan engkau dan dari keterikatan. Yaitu di mana engkau bertobat dan saya bertobat dan menerima Yesus itu di dalam kehidupanmu. Dan mengakui segala dosa yang apa yang kau lakukan. Inilah yang ditekankan oleh Yohanes Pembaptis dan dicatat oleh Injil Lukas. Agama enggak menjamin. Agama itu hanyalah membawa orang untuk bertumbuh, mengenal Tuhan. Dan pertobatan harus dimulai dari kita sendiri. Pertobatan itu harus kita lakukan supaya kita mengalami pembebasan. Kata bertobat itu dalam bahasa Ibraninya syub, yang berarti berputar, berbalik kembali. Mengacu kepada tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Perjanjian Lama menekankan bahwa cangkupan pertobatan melebihi duka, cita, penyesalan, dan perubahan tingkah laku lahir dari dalam. Dalam Perjanjian Baru, kata tobat dalam bahasa Yunaninya, metanoia, berarti bertobat, menyesal, memperbaiki kesalahan. Dalam kata Yunani ini adalah perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, pandangan dengan arah yang sama sekali berubah, berputar balik dari dosa, dan mengabdi kepada Allah. Dan pertobatan itu haruslah bersifat aktif, bukan pasif. Di mana pertobatan itu haruslah merupakan tindakan yang ada usaha yang dilakukan oleh kita untuk berbalik daripada hal-hal yang benar. Dari hal-hal yang jahat kepada hal-hal yang baik. Berbalik. Ada tindakan yang aktif. Dari sini juga kita belajar tentang pertobatan yang sesungguhnya itu yang pertama mengajarkan kita bahwa
Pertobatan menerima Yesus sebagai juru selamat. Setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, hidupnya akan hidup di dalam kebinasaan. Sekalipun dia berbuat baik, sekalipun dia melakukan apa yang benar menurut pandangan dia, kalau hidupnya belum percaya pada Tuhan Yesus, sama saja dia tetap hidup di dalam dosa. Hidupnya tetap akan binasa. Pertobatan yang sesungguhnya itu mengajarkan kita di mana engkau dan saya menerima Yesus secara pribadi dan menerima dia masuk dan menguasai hatimu dan pikiranmu dan kehidupanmu. Anugerah keselamatan akan engkau peroleh ketika engkau bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hatimu. Dan engkau mengaku dengan mulutmu. Hanya Yesus sajalah yang memberikan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan bukan karena perbuatan usaha kita, perbuatan baik kita, tetapi itu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jika engkau ingin hidup selama-lamanya, hidup mengalami kekekalan, engkau dan saya harus bertobat dan menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pertobatan yang sesungguhnya mengajarkan kita yang pertama adalah di mana engkau dan saya menerima Yesus. Mungkin engkau saat ini ragu-ragu tentang Yesus. Ambillah suatu keputusan untuk engkau menerima dia. Untuk tinggal menguasai hatimu, menguasai pikiranmu. Dan engkau mengakui dengan mulutmu, dengan ketulusan hatimu, dari dalam hatimu engkau mengakui dia. Jika engkau sudah mengakui dia dengan mulutmu, dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan menerima keselamatan itu. Yang kedua kita belajar, pertobatan sebagai tanda pemulihan. Kita tahu bahwa dosa itu melahirkan hal-hal yang jahat terjadi menimpa kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Kita jauh daripada Tuhan. Bahkan membuat hubungan engkau dengan sesamamu itu menjadi rusak, menjadi hancur, membuat hubunganmu. Bahkan itu sendiri ketika kita hidup di dalam dosa menghancurkan hidup kita secara pribadi. Jika kita ingin dipulihkan di dalam kehidupan kita, kita harus namanya bertobat. Dan buah pertobatan itu adalah pengampunan. Tidak adanya pertobatan, maka pengampunan pun tidak tersedia. Jadi dasar pengampunan haruslah bertobat dulu. Jika engkau dan saya ingin dipulihkan, baik secara rohani maupun secara jasmani, engkau harus bertobat dari kejahatanmu, dari dosamu. Kalau kita baca tentang kisah bangsa Israel di dalam Hosea pasal 14 ayat 1 sampai 9. Di mana pada waktu itu bangsa Israel hidupnya melakukan apa yang jahat. Di mana mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka menjadi terbawa kepada pemujaan yang dilakukan oleh Raja Asyur. Mereka menyembah Baal. Tapi Tuhan mengutus Hosea untuk mereka bertobat. Ketika bangsa Israel bertobat, maka janji Tuhan tersedia bagi mereka. Maka Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaan rohani mereka. Bahkan Tuhan sendiri akan memulihkan keadaan jasmani mereka. Mereka akan diberkati kehidupan mereka. Ketika mereka bertobat.
Bahkan contoh yang sangat populer yaitu Daud. Ketika Daud melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di mana Daud berbuat zina. Dia mengambil Batseba, di mana dia bersetubuh dengan Batseba yang bukan istrinya, di mana Daud berbuat dosa. Ketika Daud berbuat dosa, di mana hidupnya tidak tenang. Daud diintimidasi terus. Ketika dia menutupi dosa, dia melakukan dosa yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Daud bertobat, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Hubungannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Daud dalam masa pemerintahannya diberkati Tuhan. Jadi dalam hidup ini jika engkau ingin dipulihkan, bertobatlah. Jika hari ini engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bertobatlah. Akui segala dosamu dan pelanggaranmu. Maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaanmu. Pintu pertobatan selalu terbuka atas kita semua. Bertobat jangan tunggu esok. Jangan tunggu nanti. Tapi sekaranglah waktunya engkau dan saya bertobat dan meninggalkan segala apa yang jahat. Dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan hidupmu mau dikontrol dan dikuasai oleh Roh Kudus. Pertobatan yang sesungguhnya mengajarkan kita di mana engkau dan saya menerima Yesus. Menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan itu awal daripada pemulihan. Engkau akan diampuni jika engkau bertobat. Yang terakhir, pertobat ini mengajarkan kita bahwa di mana kita harus selalu menyangkal diri kita. Ketika kita sudah mengalami dan menerima Tuhan Yesus, bukan berarti kita bebas dari namanya godaan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi engkau dan saya selalu berjuang melawan sebuah godaan, melawan keinginan dagingmu. Apa keinginan daging kita? Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai dengan 21. Di situ disebutkan keinginan daging, percabulan, hawa nafsu, keinginan pesta pora, mabuk. Banyak hal. Jika kita memenuhi keinginan daging kita, maka kita akan menjadi musuh Allah. Oleh sebab itulah, ketika engkau bertobat, berarti engkau harus berani menyangkal dirimu. Mengatakan tidak pada keinginan dagingmu. Keinginan daging membawa engkau hidup dalam kebinasaan. Tetapi buah dari pertobatan kita yang harus kau hasilkan adalah buah roh, damai sejahtera, sukacita. Jadi jika engkau hari ini, engkau katakan sudah menerima Tuhan Yesus, tapi masih menyakiti orang lain, masih mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati orang lain, masih engkau dendam kepada orang lain, masih engkau suka menggosipi orang lain, berarti engkau belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat yang sungguh-sungguh meskipun engkau disakiti, tapi engkau bisa mengampuni orang tersebut. Ketika engkau dikecewakan oleh orang lain, engkau tidak mengecewakan dia. Engkau mampu mengampuni. Di mana pertobatan yang sungguh, di mana engkau dan saya menyangkal diri. Jadi dalam hidup ini, pertobatan selalu tersedia bagi kita semua. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sebelum kita mati, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh agar
Ketika waktu Tuhan menjemput kita, kita boleh tinggal bersama dengan Dia di sorga. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi bertobat Tuhan. Selama ini kami bermain-main dengan dosa, ampuni kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan lagi bahwa kami harus senantiasa bertobat dan bertobat. Pertobatan itu bukan hanya kami ucapkan saja Tuhan, tapi kami mampu lakukan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.